Yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah mengendaki kemudahan dan tidak mengendaki kesulitan. Ya. Maka ibaratnya haji itu tawaf diem total sah, Pak. Yuridullah bikumul yusr. Allah mengendaki kemudahan. Ya, mohon maaf. Kalau ada yang umroh, haji, kesulitan ngapal kayak itu yang membuat sulit bukan Islam, Pak. Pembimbing bisa. Ya. Maka mestinya iya, pembimbing itu mestinya mempermudah. Hafalannya apa, Pak? Saya nggak hafal apa-apa ya, Pak. Wis maca wae, Pak. Aku rasa maca, Pak. Semeneng wae to, Pak. Lha kan gitu kan ya sah to, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini bisa bertemu kembali. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, saya ingin melanjutkan ngaji kita, taklim kita yang terputus bulan lalu tentang qawaidul fiqhiyah, sebagaimana yang saya janjikan ke saya dulu ngomongin sama Pak Mesbah ya, kelihatannya pokoknya janjilah itu materinya akan daripada gambar itu menggambar saya sangat malah-malah itu. Padahal ada foto yang lebih bagus banyak maksudnya. Maka saya biar sorotannya bermanfaat, saya sampaikan beberapa PowerPoint tentang materi yang saya sampaikan supaya lebih berurutan. Nah, Bapak sekalian, kemarin sudah saya sampaikan tentang kaidah fikih. Yang pertama terkait al-umuru bimaqasidiyah. Setiap perkara bergantung maksud mengerjakannya. Innamal a'malu binniyat. Ini semuanya sebenarnya sudah hafal dengan dalil itu. Nah, dalam hal urusan ibadah, kaidahnya la sawaba illa binniyat. Jadi ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat itu harus diniatkan jelas. Ya, maka niatkan jelas itu kemudian para ulama ada yang cukup di dalam hati, ada yang kemudian diucapkan seperti nawaitu somahodin dan seterusnya. Tapi ada orang yang cukup dengan makan sahur berarti wis niat poso, ya kan, karena jam 3 malam bangun makan rameh poso meh ngopo gitu ya. Jadi maknanya begitu. Sama dengan kemudian ada yang masuk masjid harus mengucapkan usolli fardul asri. Tapi ada yang masuk rungu adzan wudu mlebu masjid ya cetha meh salat jamaah. Nah, sehingga tidak harus dilafatkan niatnya, tapi kemudian dia harus menghadirkan niat. Tapi kalau yang ghairu mahdhah, itu yang ibadah seperti bekerja dan lain-lain, tidak perlu setiap keluar rumah bismillahirrahmanirrahim saya niat bekerja dalam rangka mencari ridha Allah. Tidak harus begitu. Asal kita bekerja dengan benar, tidak menyimpang, yaitu sudah beribadah namanya. Jadi ketika kita masuk toilet itu aslinya mau buang air kecil atau mau meh buka dompet gen ra ana wong weruh atau meh telepon gen ra ana wong krungu. Niki sudah ndak perlu niat. Ya kan, niat ingsun buka HP ning kamar mandi gen ra ana sing krungu, tidak harus begitu. Nah, itu diketahui. Ini sudah kita bahas agak cukup panjang kemarin dengan contoh-contohnya yang terus bisa kita lihat. Yang kedua, al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani wal alfat wal mabani. Jadi yang dianggap dalam akad itu adalah maksud dan maknanya, bukan sekedar lafadznya. Ya, contohnya yang sudah kemarin kita contohkan, ketika melakukan pelanggaran lalu lintas, kemudian kita ngomong langsung aja yang jadi ada arahan Dirjen Pajak, ngeri weh.
Nah, sini Bapak, ya, sampai sini kembali lagi. Nah, al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani wal alfat wal mabani. Yang dihitung dalam akad itu adalah maksudnya, maknanya, bukan sekedar lafaz atau bentuk perkataannya. Jadi kita ngomong wis kekeluargaan baik. Itu maksudnya keluarga tenan apa dudu gitu ya. Ya, atau kemudian kita damai saja, Pak. Ya kan? Kata damai itu bukan berarti mau perang, ya, tapi dia maknanya bisa difahami itu ya niatnya menyelesaikan pelanggaran dengan cara yang kemudian orang mengerti apa maksudnya. Jadi yang dilihat bukan pada mananya. Maka ketika Bapak Ibu, maaf Ibu-ibu, suami istri, ini yang dulu sering ditanyakan, mohon maaf ya, yang sering dulu ditanyakan teman-teman alumni STAN, itu kan sering tanya begitu, suami istri manggilnya kan Abi Umi, Abah Umi, itu hukumnya gimana? Saya tanya, lah kamu kok tanya hukumnya kenapa? Lah katanya kan menyamakan istri dengan ibu itu kan sindiran perceraian. Saya bilang iya, kalau dalam tradisi Arab. Dalam tradisi Arab itu seorang suami yang berkata, kamu mirip ibuku, itu artinya, maknanya bagi orang Arab itu menyindir perceraian. Ya, karena apa? Kalau ibu kan berarti sudah nggak boleh digauli. Nah, kamu mirip ibuku, itu sebenarnya ungkapan istrinya wis kroso kalau di Arab itu. Ya, kalau di sini kan, kok mirip ibuku, mosok kan gitu ya. Nah, kan gitu. Jadi sudah beda konteksnya kan begitu. Ya. Apa sing podo cereweti misalnya gitu. Nah, misalnya kan begitu loh Bapak. Itu enggak apa-apa. Jadi sehingga ketika seorang suami manggil istrinya Umi, seorang itu yang sering tanya kan laki-laki, karena di hari itu hanya pada laki-laki kepada perempuan. Nah, ketika kita manggil Umi, manggil ibu, manggil mama, manggil siapapun kepada istri kita dengan sebutan apapun, yang dilihat niatnya apa? Niatnya biar mesra, biar nambah keakraban, biar anak-anak mudah memanggil orang tuanya, ya sudah, tidak perlu dimaknai seperti orang Arab memaknai, karena yang dilihat adalah maknanya, bukan sekedar lafaz yang dibunyikan. Kemarin sudah kita contohkan antara pinjam duit dan pinjam motor. Pinjam duit itu berarti utang, pinjam motor itu betul-betul pinjam. Tapi kalau pinjam pulpen itu minta. Ya, karena berkurang banyak untuk tanda tangan satu berkas, setumpuk berkas yang kita tanda tangani pakai pinjam pulpennya orang itu berkurang banyak. Tapi orang dipinjam itu diberikan. Tapi kalau dibilang, Mas minta pulpennya, itu malah nggak dikasihkan karena cuma satu. Tapi kalau dipinjamkan. Tapi kalau pinjam, dan kembalikan pulpen itu. Kalau pinjam motor dengan pinjam uang beda. Kalau pinjam uang itu yang penting kembalinya nominalnya sama. Ya kan? Tapi kalau motor enggak bisa. Pinjam motornya ya, maaf misalnya saya sebut merek aja biar gampang. Pinjam Vario, balik Vario tapi bukan dengan merek dengan nomor yang sama, enggak mau, Pak. Lo kan podo Vario ini beda. Lu malah HP iki ora, enggak, bukan milik saya, ya. Tapi kalau uang, lu wingi aku nyilai duit itu raku ya, enggak begitu, Pak. Ya, gitu. Saya wingi tak selake iki sarine iki ora begitu, Pak. Iya, karena memang yang pertama kalau uang itu pinjam berarti hutang, yang ini berarti betul-betul pinjam. Jadi kalau bahasa ekstrimnya itu Allah nggak bisa ditipu dengan bahasa-bahasa kita. Ya kan, lo ini kan demi ini ya. Apa yang kemudian kita niatkan Allah tahu. Maka ketika ada orang, Pak, saya mau berdolan main, maaf ya, ke tempat maksiat atau gampangannya ke tempat situ, tapi saya niati sedekah gitu. Ya, saya tanya, lah gue kan dadak sedekah, dadak rono barang ya ngopo itu? Ya, karena saya tahu dia sudah 2 hari nggak nerima tamu mesake, Pak. Saya tak datang, tak sedekoi. Ya, jawaban saya, ya boleh saja Mas, kalau itu niat yang bagus silahkan saja. Ku tekan kono, dodok lawange, wonge metu, duitnya kayak kowe mulih. Yo, bukan itu maksudnya, aku ya weruh sama karepmu. Ya, jadi tidak bisa, meskipun itu niatnya sedekah, tapi maknanya
nggak apa tidak bisa hanya lihat lafaz yang dia ucapkan, karena maknanya dia sedang berzina, hanya kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang diperhalus dan sebagainya. Itu kemarin sudah kita sampaikan. Lanjut. Nah, kaidah yang kedua, al-yakin la yuzal bisyak. Sesuatu yang sudah yakin tidak dapat dihilangkan dengan adanya sesuatu yang meragukan. Kemarin contoh ekstrimnya kan, maaf, ijazahnya Pak Jokowi. Ya, ini sekali lagi bukan urusan politik, karena dibahas kayak apapun ya sudah selesai jadi presiden kan. Jadi tapi kemudian kita hanya ingin lihat kaidahnya, al-yakin la yuzal bisyak. Sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Kemarin untuk nyalon wali kota iso, gubernur iso, presiden iso, berarti dianggap sebagai sesuatu yang asli. Ini nanti terbukti kemudian tidak asli, itu yang harus membuktikan orang yang menuduhnya. Ya. Terlepas sebetulnya ini, maaf, ini mestinya pada aspek politiknya kan tajam, tapi saya tidak melihat itunya. Sehingga supaya orang tidak gampang menuduh orang, tidak gampang suami menuduh istrinya, maaf, berzina dan sebagainya. Misalnya anak kita kok nggak mirip dengan kita sama sekali, kok iso mirip anakku iso mirip karo bosku ya, gitu ya. Ya, itu tidak bisa kemudian main tuduh Bapak Ibu. Ya, sampai kemudian bisa dibuktikan bahwa itu bukan anaknya, misalnya. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Contoh yang paling gampang ya, yang sudah saya contohkan, ayam goreng itu ya tetap diyakini halal sampai terbukti bahwa itu tidak disembelih dengan cara yang benar. Nah, maka kemudian supaya nggak bingung ya nggak usah nyari yang nyembelih. Ya kan gitu toh Pak. Karena nanti kita nggak jadi makan terus. Ya, apalagi maaf bapak-bapak yang pernah dinas di daerah-daerah minoritas, itu kan kesulitan kalau nggak pakai kaidah ini. Ya, setiap mau makan nyari tempat penyembelihannya. Setelah ketemu tempat penyembelihan kosong, orangnya sudah pulang Pak. Wong telepon meneh, Pak wingi nyembelih pitik. Ya aku nyembelih pitik sing mbok pangan pitikku apa durang ngerti meneh. Ya kan tambah rumit meneh tau Bapak Ibu ya. Maka kaidahnya asal itu ayam ya harus diyakini halal sampai terbukti haramnya. Nah, yang disebut yakin adalah huwa ma kana sabitan bin nazri awid dalil. Yang disebut sesuatu yang yakin itu sesuatu yang tetap dengan penglihatan atau dengan adanya dalil. Wih pitik, cetha lah. Nggak usah kemudian dibahas terlalu panjang supaya kemudian kita tidak repot. Sementara yang disebut syak atau ragu-ragu itu huwa ma kana mutaraddidan, pertentangan bainas tsubut antara yang pasti wa adami dan tidaknya, antara ya dan tidak. Ya, contohnya celana ini kena najis apa enggak ya? Itu kan syak, keraguan, ini kena najis apa tidak. Maka yang dipakai adalah keyakinan tadi dari rumah sudah dicuci oleh pembantu kita atau mungkin sudah kita laundrykan, itu ya harus diyakini suci sampai betul-betul kena najis. Ya, terutama mohon maaf kan kita banyak toilet yang sekarang toilet duduk. Saya nggak yakin toilet duduk itu ketika terutama yang laki-laki itu kalau buang air kecil di toilet duduk itu kemudian dia duduk, ada potensi dia tetap berdiri. Dan ketika dia berdiri potensi tempat duduknya kena air najis. Ya kan? Maka dapat diduga, kan gitu toh, dapat diduga itu kena najis. Maka sebelum kita duduki, sebaiknya kita bersihkan. Dan sekarang banyak toilet-toilet yang kemudian menyediakan alat untuk membersihkan tempat yang dudukannya itu, supaya kemudian kita yakin yang kita duduki nggak kena najis. Apalagi sudah ada agak jelas warnanya kuning gitu. Ya, isi kita kena porak ya itu. Kemudian kita mengatakan dianggap rak kena rak wis, enggak bisa Pak. Ya kan, karena sudah ragu di situ kan gitu. Maka lebih bagus diamankan. Tapi kalau kemudian nggak ada tanda-tanda seperti itu, ya sudah berarti kita meyakini bersih. Begitu Bapak Ibu memahaminya, sehingga nanti makanan, pakaian
termasuk nanti ibadah-ibadah dengan contoh. Lanjut dengan contoh yang ini kan sedikit mengulang yang kemarin. Nah, contohnya dalam sholat begini. Idza syakka ahadukum fi sholatihi, idza syakka, jika kamu ragu-ragu, ahadukum di antara kalian fi sholati, dalam sholatnya, falam yabdrikum kam sholla salatan am arba'an, iki mau intuk telu apa papat, kam sholla salatan opo telu am arba'an opo papat. Maka kemudian Bapak Ibu perintahnya fal yatrohis syak, hilangkan keraguan itu, wal yubna ala mastaikona, maka dan tetapkan yang sudah pasti. Yang 4 itu meragukan, yang 3 sudah pasti. Kita 3 apa 4 ya? 3 pasti Pak, bener salah 3-nya pasti. Yang 4 itu masih samar-samar, tidak boleh diputusi. Pumbung sepi, 4 wae lah. Tidak bisa, karena keputusan 4 itu dalam kesamaran. Ya, sama-sama yang enggak pasti, tapi yang sudah pasti dapat itu 3-nya. Yang 4 belum pasti sudah dilalui. Sama dengan kemarin yang sudah kita contohkan dalam wudhu. La yansorif hatta yasma'a sautan au yajidu rihan. Kalau kita sudah wudhu, ini batal apa enggak ya? Tidak, sampai terbukti itu hatta yasma'a, sampai kamu dengar sautan, suara, maaf, buang anginnya, aurihan au yajidu rihan, cetok ambune loh gitu. Nah, yang agak susah kan memang orang muni orang mambu gitu loh. Nah gitu Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Tapi kemudian kalau tidak bunyi, tidak bau, ya sudah, kita harus memutuskan belum batal gitu. Jadi enak Pak, kalau kemudian kita sholat orang kerungu ini tidak bau, ya kita sudah memutuskan belum batal, supaya tidak berulang wudhu atau kemudian orang selalu dalam keraguan-raguan. Bahwa sekalian kan, maaf, mungkin pernah ada orang yang sholat sebelah kita tuh takbirnya suwi banget tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak jadi lagi. Oh, gitu enggak berkali-kali. Loh itu kalau makmum rapopo, nah ngimami kan makmumnya jengkel dhewe gitu. Terus ngelekar sih sampai sedekap kan juga. Ya, karena banyak orang yang kemudian dibikin ragu-ragu sendiri. Dalam Islam tidak perlu seperti itu. Maka begitu hadir niat ya sudah takbiratul ihram. Lanjut ini mengulang supaya saya sampai ke itu. Nah, yang tadi saya sebut ijazah dan sebagainya itu kaidahnya di sini, Pak. Al aslu baqa'u makana ala makana. Pada prinsipnya hukum yang terkuat adalah menganggap apa yang telah ada sejak semula. Yang sebelumnya, yang diberlakukan adalah yang sebelumnya. Iya. Sampai nanti terbukti apa gitu. Ya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini prinsipnya semua orang itu harus dianggap baik sampai terbukti kejahatannya. Ya. Maka kan usulan untuk dalam hukum korupsi untuk melakukan pembuktian terbalik kan nggak setuju, Pak. Pada prinsipnya pejabat itu maling sampai terbukti hartanya sah, kan kacau toh, Pak. Iya. Maka kemudian harus diberlakukan, semua harus diberlakukan pada asalnya baik sampai dia terbukti melakukan kesalahan. Ya, dianggap apa yang telah ada. Di situ Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan hidup menjadi lebih nyaman. Al aslu baqa'u makana ala makana. Prinsipnya hurung batal. Prinsipnya ini anak istri saya. Prinsipnya ya sama yang kemarin saya contohkan. Kalau kita pas dinas luar pulau, pas Jawa ada gempa, kemudian istri kita hilang, itu harus dicari sampai ketemu, Pak. Jangan dianggap mati, Pak. Ya. Loh Mas kok nikah meneh? Lah bojoku hilang kok. Ora begole sudah anggap mati raus lah. Nggak bisa, Pak. Iya, nanti pas akad mulai kan jadi kacau meneh. Ya, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Terus dalam kehidupan itu nanti politik, sosial, ekonomi, budaya bisa kemudian seperti itu. Nanti sama Bapak Ibu pas haji, ya tawaf iki ping pira kan begitu? Ya, ini wis nemu apa itu, aku mau
batal apa enggak. Loh itu kalau nggak pakai kaidah ini orang tawaf bisa bingung karepe dhewe loh, Pak. Iya, bisa bingung dengan sendirinya. Tapi kalau menggunakan kaidah ini nanti ibadah ya penak, muamalah juga nyaman. Lanjut. Nah, ini Bapak sekalian kaidah masuk yang ketiga, ad-dararu yuzal. Setiap yang membahayakan harus dihilangkan. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika di sekolah, di kampung-kampung itu sekolah harus kemudian nyebrang sungai, ya kan? Kalau kita kecil, saya SD itu dulu masih ngalami, Pak. Jadi untuk berangkat sekolah itu harus nyabrang ke sungai di Banjir Kanal Timur itu. Ya, rumah saya di daerah Jalan Gajah, sekolah saya di daerah Karangulan. Jadi harus nyebrangi sungai itu. Ya, maka itu kan membahayakan, maka harus dibuatkan jembatan. Ya, sayangnya yang saya alami 45 tahun atau 50 tahun yang lalu, sampai di hari ini masih ada yang begitu, Pak. Dan ngerinya lagi di Jawa juga masih ada, Pak. Jadi yang harus motor, sudah naik motor tapi harus masuk sungai untuk nyeberangi sekolahan. Iya. Beberapa waktu lalu itu saya hadir, Pak, di sebuah acara mahasiswa kegiatan itu, kemudian mau pulang nggak bisa karena waktu berangkat itu ya masuk sungai itu, mobil saya harus masuk sungai, harus melewati sungai. Aman kan, bebatuan kelihatan jalur yang dilewati, truk lewat situ, kita lewat jalan lancar ya saya ikut lewat. Nah waktunya pulang hujan, Pak. Gue rasa mulih, Pak, ini mulih piye gitu ya. Ya, membahayakan. Maka hal-hal yang membahayakan seperti itu harus dihilangkan. Salah satunya ya dengan membangun jembatan. Ya, jadi membangun jembatan itu bisa menjadi kewajiban beragama, kewajiban sosial yang harus dilakukan karena untuk menghilangkan itu. Ya. Kalau kemudian kita pergi kok kemudian beresiko, maka perginya sebaiknya dipikirkan ulang. Nah, dalam konteks kemarin yang sudah saya contohkan berkaitan dengan apa? Dengan haji ketika masa Covid. Ya kan? Ketika zaman Covid, maka kemudian hajinya ditunda untuk menghindari kemudorotan. Ya, alhamdulillah kemarin perang Israel Palestina berhenti. Ya, Iran Israel berhenti. Kalau kemudian berlanjut pas menjelang musim haji, itu pemerintah boleh menetapkan tidak boleh berangkat haji karena penerbangan beresiko kena peluru nyasar. Ya. Jangan berkata, walah malah sahito dewe gitu ya. Ya kan gitu loh. Iya, pemerintah wajib melindungi warga negaranya, enggak boleh gitu Bapak Ibu. Karena apa? Wallahu la yuhibbul fasad. Tidak boleh membuat kerusakan ya di muka bumi. Maka ayat ini menyambung lampu merah sebaiknya mandek, Pak, berhenti. Ya, maka sangat mungkin mudah-mudahan nanti segera tol laut itu betul-betul terrealisir. Tol laut itu setidaknya tol yang menjadi tolnya menjadi yang membuat Sayung dan sekitarnya tidak banjir. Ya, hari ini kan, mulai tadi malam kan banjirnya luar biasa. Yang begitu mestinya negara harus hadir. Ya, karena itu sudah bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun kemudian harus dihilangkan. La dororo wala diroro. Tidak boleh membuat sesuatu membahayakan atau membalas sesuatu yang membahayakan. Jadi ngebut di kampung, masuk komplek perumahan dengan kecepatan 80 km per jam itu pelanggaran berat, Pak. Ya. Supaya apa? Kemudian jangan sampai terjadi sesuatu yang membahayakan. Maka naik mobil tidak punya SIM, nyetir mobil tidak punya SIM, tentu dalam pengertian positif ya, bahwa orang yang punya SIM itu berarti dia sudah mahir mengendarai kendaraan. Ya, karena saya masih ada cerita lucu itu, kemudian ketika seorang kiai ikut tes SIM C begitu, untuk mendapatkan SIM C itu kan harus dicoba, katanya harus nyoba
naik motor yang jalannya berkelok-kelok begitu. Nah, kemudian kiainya luar biasa. Setelah nyawang, berulang-ulang dilihat yang sebelumnya itu jatuh semua. Mesti nyenggol pembatasnya sehingga gagal semua. Nah, kiainya cerdas begitu. Kemudian motornya dinyalakan, duduk, kemudian mesinnya dimatikan, dia tuntun, dupeng-upeng kita akan nih, lho Pak, kok nggak dinaiki? Aku nak lewat gang ini tak mata ini Mas. Aku melakukan, nah, aku tak tuntun Mas. Saya tidak pernah, saya orangnya baik, jadi nak lewat gang ini tak tuntun Mas. Nah, sing ngetes mumet dhewe mulai. Nah, apa yang dirahmati Allah? Ya, jangan membuat sesuatu yang membahayakan. Ya, termasuk maka kalau di kampung pengen aman, bikin polisi tidur ya jangan ketinggian lah. Membahayakan. Bakul bakso membahayakan, tukang ojek. Ya, yang normal saja. Jadi segala hal yang membahayakan itu harus dihilangkan. Baik menghilangkan. Maka minuman keras itu diharamkan, ya, karena minuman keras kan minuman setan. Nah, kalau mbok minum terus setannya ngombe opo? Kan gitu loh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ad-dararu yuzal. Setiap yang membahayakan, kebodohan harus dihilangkan. Maka sekolah menjadi wajib. Ya, menuntut ilmu, maaf saya cabut bukan sekolah ya. Menuntut ilmu menjadi wajib ya, karena kadang-kadang tidak sekolah ya sebenarnya belajar kan begitu. Ya, bahwa sekarang orang butuh ijazah ya penting Bapak Ibu. Kalau dulu kan Imam Syafi'i kemudian Ibnu Rus, orang-orang pinter dulu kan tidak penting ijazahnya. Yang dihitung kan keahliannya. Nah, sekarang kan yang diributkan malah ijazahnya. Ahli apa enggak penting. Kenapa? Karena faktanya begitu Bapak sekalian. Kita sama-sama ahli di bidang perpajakan, hanya menjadi berbeda hanya gara-gara status ijazah kita. Ya, maka kemudian ijazah itu menjadi penting. Hal yang membahayakan harus dihilangkan. Lanjut. Nah, yang kemarin tidak atau belum saya sampaikan di sini. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kemudaratan itu harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinannya. Ya. Ada batasannya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya nanti melakukan operasi. Nah, sakit ini kalau tidak dilakukan operasi akan membahayakan. Maka melakukan operasi ya, misalnya maaf, harus motong bagian anggota tubuh. Itu ya harus hanya dalam batas-batas yang memungkinkan saja. Tidak boleh kemudian melakukan hal yang sembarangan. Ada batasan-batasan yang perlu dilakukan. Contohnya mohon maaf. Nanti langsung supaya nyambung dengan contoh dengan kaidah berikutnya. Ya, lanjut Mas. Nah, jadi tempat maksiat itu memang sebaiknya ditutup. Tapi kalau caranya dengan ngebom seperti Bali, nggak bener Pak. Gitu loh Pak. Ini dugaan saya yang ngebom Bali itu nggak ngaji ini Pak. Ya, menghilangkan mudarat itu tidak boleh dengan melakukan yang lebih besar. Masa mata ini nyamuk nganggo rudal kan ngawur betul Pak. Gitu loh Pak. Nggak boleh begitu. Ad-dararul asyad yuzal bidarul akhaf. Jadi dengan cara yang lebih ringan, tidak boleh melakukan yang lebih besar. Hanya nutup tempat maksiat kok kemudian membunuh banyak orang. Itu kan tidak boleh dilakukan. Ya, nanti menjaga pertahanan perbatasan, menjaga perbatasan itu tidak harus kemudian perang dulu. Ya. Dijaga dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kemungkinan harus terjadi ya harus dilakukan dalam rangka begitu. Maka dalam kaidah ini ada kaidah akhafu dororen, mengambil mudarat yang lebih ringan. Saya ulangi, mengambil mudarat yang lebih ringan. Contohnya seorang wanita hamil, kemudian kehamilannya itu beresiko mengancam nyawa. Mana yang harus diselamatkan? Ambil yang paling ringan, Pak. Kalau yang kandungannya diteruskan, berpotensi mengancam nyawa ibunya. Tapi kalau ibunya pengen selamat, maka tidak ada pilihan lain, kandungan harus digugurkan. Ambil yang ringan, Pak. Yang ringan apa? Menggugurkan kandungan karena bayi ini statusnya belum menjadi wujud manusia. Maka dia boleh digugurkan demi untuk menyelamatkan ibunya. Dan suami nggak boleh milih, Pak. Saya sudah lama nunggu anak, selamatkan anaknya aja.
Lah ibunya gampang itu. Enggak boleh begitu, Pak. Enggak boleh begitu, Pak. Loh, iya. Loh, iya, ini agama sudah menjagani betul. Jadi kalau ada suami begitu, dokter meloloskan, dosa kabeh, Pak. Iya. Apa terus bisiki, dok, sementing anakku, dok. Lah bojo, gampang lah. Enggak boleh begitu, Pak. Iya, enggak boleh karena dan saya yakin enggak ada dokter yang mau melakukan seperti itu karena dia terikat dengan sumpah dokternya. Jadi mengambil resiko yang paling ringan. Iya, sakit harus mengangkat bagian anggota tubuh harus diangkat, ya kan? Itu memang aslinya kan membuang anggota tubuh kan enggak boleh. Tapi kalau itu tidak dilakukan lebih membahayakan seluruh tubuhnya, maka boleh diambil. Ya, misalnya pada kasus amputasi, pada operasi pengambilan empedu dan sebagainya, itu kan mengambil. Tapi itu demi yang keselamatan, maka kemudian dia boleh dilakukan. Nah, Bapak-bapak sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan memahami kaidah-kaidah seperti ini, nanti saya berharap termasuk dalamnya MBG itu mestinya dilihat dengan spektrum ini, Pak. Tapi lagi-lagi karena ada unsur politiknya yang agak susah. Ya kan sebetulnya kan daripada kemudian membuat dapur besar yang kemudian masaknya tengah malam, pagi mateng, dimasukkan dalam box dan kemudian kena panas, berpotensi basi, mestinya kan lebih ideal diserahkan pada sekolah masing-masing, ya sehingga kemudian fresh dibagikan kepada anak-anak. Maka salah satu SD Muhammadiyah di Klaten itu kan nggak mau nerima itu. Kalau mau ya kemudian dimasak di sekolah kami. Karena dia sudah melakukan itu bertahun-tahun. Ya, anggarannya serahkan ke kita, kita kelola. Insya Allah selama ini aman. Ya, kalau selama ini anak-anak tiap bayar, nah mau dengan dana ini kemudian anak-anak sudah mulai nggak bayar. Mestinya kan begitu. Tapi kan ya agak rumit masalahnya. Banyak melibatkan banyak faktor, tapi sebenarnya lebih ideal seperti itu. Atau kemudian ya lebih praktis lagi, kemudian yang biaya untuk makan anak-anak, karena gini Pak, prinsip dasar ide pemikirannya bagus. Ya sekali lagi prinsip dasar pemikirannya bagus. Jangan sampai ada stunting, jangan sampai ada anak kekurangan gizi, maka negara menjaminnya. Ya, tapi begitu sampai tataran aplikasi penerapannya, wah itu yang kemudian di lapangan bisa beragam. Nah, jadi jangan kemudian karena racun kemudian pateni kabeh, enggak. Ya kemudian yang bicara tidak melahirkan keracunan, bukan kemudian dibatalkan semua. Nah, itu yang harus dicari bagaimana agar tidak beracun itu bicarane, bukan kemudian terus programnya dibatalkan mergo akeh sing keracunan, enggak. Sama dengan orang bicara kepalanya batal. Kenapa? Banyak kutunya. Yang dihilangkan kutunya Pak, bukan dipotong kepalanya gitu Pak. Loh, ngono gitu. Gitu loh Pak, supaya kemudian ini menghilangkan kemudorotan itu ya dengan mengerjakan mudarat yang lebih ringan. Ya misalnya digundul rambutnya. Ya kan? Nanti kan kutunya orang tonggon. Lu sepi mulih gitu ya. Loh kan gitu loh Bapak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Ya misalnya meskipun kan bagi wanita gundul kan tidak baik, kan gitu Pak. Tapi daripada kemudian maka kemudian dipotong itu digundul supaya kutunya tidak punya tempat terus kemudian pindah ke kancane gitu. Ya kan dolan. Kuwi orene lah kono gundul lho bos. Nah, bisa itu melakukan kemudaratan yang lebih ringan. Jadi tidak boleh menghentikan kemudaratan dengan cara mudarat yang lebih besar. Ya. Lanjut, kepepet-pepetnya, nah itu Pak, ad-dararu la yuzal bimithli, ya tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama, ya, jadi harus dengan yang lebih ringan, tidak boleh podoplek, ya, wis daripada aku dipateni tak pateni sik wae gitu ya, ya maaf kasus-kasus, mohon maaf ya, kasus-kasus 65 kasus itu kan begitu Pak. Peristiwanya daripada aku dipateni tak pateni sik wae gitu. Itu namanya menghilangkan kemudaratan dengan cara yang sama. Iya. Wis kono ngono ora ngene sikat sik wae, ndak boleh begitu. Iya. Di banyak
amal, kita juga harus mempertimbangkan hal-hal ya, apalagi maaf manusia daripada aku pateni sewai. Tidak begitu. Maka bicaranya jangan sampai mereka kemudian melakukan pembunuhan. Mestinya begitu. Ya ini membicarakannya normal Pak ya. Kalau dalam keadaan genting memang susah untuk dibicarakan. Maka mudah-mudahan tidak terus diungkit-ungkit terus supaya kemudian negeri ini menjadi lebih nyaman. Tidak bahas karena banyak juga sekarang ya maaf ya anak-anak yang dianggap sekali lagi mohon maaf yang dianggap turunan PKI itu lebih soleh daripada anak-anak yang dulu bapaknya belayan gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Ya, sebab ada di grup itu ada yang marah-marah, ini. Ternyata setelah dicek itu dia sudah soleh, sudah takmir masjid, wis rekun, tapi setiap itu diungkit itu dia merasa terpojok. Hanya karena gara-gara dia itu sudah terpojok karena bapaknya terbunuh, ya kan? Tapi masih diungkit-ungkit sebagai kudu ngono kuwi. Itu yang dia merasa enggak nyaman. Maka hal seperti ini harusnya dihindari. 3 sudah kita sampaikan kaidah-kaidah ini. Nah tadi yang kita selesaikan sampai yang keempat. Nah al-masyaqqah tajlibut taisir. Maaf yang 1, 2, 3 ini kan sedikit mau ngulang aja. Yang keempat al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Segala kesulitan justru melahirkan kemudahan. Itu prinsip dalam Islam. Sehingga tidak ada yang sulit diamalkan karena ketika kesulitan justru menjadi mudah. Apapun amalan, Pak. Ya, apapun amalannya. Bapak Ibu maca Quran ra iso fasih. Wangele rak karuan. Maka yang berlaku yaitu yang dia bisa. Ya. Ada orang maaf Jepang itu disuruh syahadat asyhadu arra ira irrah gitu ya. Ya. Sebaliknya di Tiongkok itu ada yang asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah gitu. Jadi LKB gitu. Ya, kesulitan dia enggak perlu kon melet Mas kerok ilate gitu ya. Enggak, ya fase itu. Sebab kalau fase kebenaran kemusliman seseorang diukur dari fasehnya, orang Arab itu lebih fasih, Pak. Orang saya diajari lancar kok betul. Ya kan? Orang Arab yang dulu memusuhi Nabi masuk Islam itu syahadatnya orang saya dituntun lancar dewe, Pak. Sementara mungkin ini dituntun rak dadi-dadi kan gitu ya. Maka ya pas akad nikah dulu kan makanya aslinya Mudin KUA itu ngajari syahadat calon pengantin itu sebelum akad mestinya. Ada masa pelatihan menjelang pernikahan. Ya. Supaya kemudian misalnya membaca nanti syahadatnya dilatih sedemikian rupa sehingga nanti pas akad itu selancar, tidak dilatih pas akad itu maaf kalau nggak lancar syahadatnya bikin wirang saat keluarga besarnya. Yalah kayak calonnya pelo kayak gitu, kayak so ngaji belas itu kan kasihan Pak keluarganya, iya apalagi kemudian makanya sekarang biar bagus ditulis di sana aja. Iya kan daripada ngapal ke akad angel neng meja ini ditulisi daripada saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat sekolah tunai gitu ya. Ya gara-gara ngapal ke kuwi Pak lebih bagus kan ditulis Bapak. Ditulis gara maca boleh maka akad itu dulu orang dulu akad mesti pakai bahasa Arab Pak. Ya kan akad nikah. Sekarang ya wong itu akad padha mudenge maka pakai bahasa Indonesia. Khutbah Jumat itu ya kalau dilihat rukunnya memang idealnya Arab kabeh wong itu khutbah bagian dari sholat. Tetapi karena kemudian kalau kita pakai nggak mudeng maka kemudian kita pakai bahasa Indonesia. Ya ada yang kemudian takon rampung maaf Jumatan saya pernah Jumatan itu kemudian maaf khotibnya pakai bahasa Arab semua. Rampung sholat saya tanya sama saya Mas Esa itu Pak Bapak tadi yang khutbah. Iya Mas, ada apa itu? Bapak tadi khutbahnya kok bahasa Arab semua, kenapa? Loh kita niru Nabi Mas. Maksudnya apa Pak? Ya Rasulullah kan khutbahnya pakai bahasa Arab. Tak jawab, ya mesti. Ya Rasulullah itu khutbah bahasa Arab karena jamaah Arab kabeh Pak. Ya mesti pakai bahasa Arab tuh. Lah ini jamaahnya wong Jawa kabeh lho Pak, ra mudeng piye? Oh enggak masalah Mas. Jamaah enggak mudeng enggak masalah, yang penting kita niru Rasulullah. Loh Pak ini nasihat loh Pak.
Masuk jamaah ra mudeng ora apa-apa, ya ora masalah Mas. Yang penting kita niru Rasulullah, jamaah paham apa enggak penting. Jadi nanti merepotkan toh Pak, enggak masalah. Ya wes lah. Nah, akhirnya ketika dia mau pulang, saya tanya, mau pulang Pak? Iya. Maaf Pak, naik apa Pak? Motor Mas. Orang numpak onto Pak. Nah, gitu kan langsung Pak. Iya. Masmu piye Mas? Nyenesu Pak. Ya kan Rasulullah naik unta Pak. Kok jadi naik motor? Loh itu merepotkan saya. Oh enggak masalah Pak. Yang penting Rasulullah numpak onto. Dia bingung dewe itu Pak. Ya gitu loh, kesulitan-kesulitan, tentu maaf meskipun ini bukan untuk contoh ini, tapi untuk nambahkan bahwa segala kesulitan dalam agama itu justru melahirkan kemudahan. Sholat perintah menghadap kiblat, gak ketemu boleh menghadap kemana saja. Soft ini Bapak Ibu, maka kita disebut mustaqbilal kiblah, mengarahkan ke kiblat. Bahwa kemudian nanti ketika berdiri kaki kita itu gak persis ke arah ini, gak masalah. Karena badan kita sangat mungkin beda. Ya satu dengan yang lainnya, 12 dengan Irak kan begitu aja kan. Ya orang nyenggol Makkah belas kan begitu. Ya tidak ada masalah. Karena tidak mungkin kecuali ditarik benang kan gitu. Baru diluruskan. Begitu Bapak Ibu sekalian, kesulitan melahirkan kemudahan. Ketika kita pergi sulit wudhu, maka bisa diganti dengan tayamum. Maka sholat di atas pesawat itu menjadi lebih mudah. Mohon maaf, sholat di dalam pesawat, bukan di atas pesawat, Pak. Ya. Ya, sholat di dalam pesawat yang terbang gitu loh, Pak ya. Nah, kalau sholat di atas pesawat itu kurang gon gitu. Nah, kaidah-kaidahnya berikut, Bapak. Ayatnya mengatakan wa ma ja'ala lakum fiddin min haraj. Jadi Allah tidak menjadikan agama ini kesulitan. Ya. Yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah mengendaki kemudahan dan tidak mengendaki kesulitan. Ya. Maka ibaratnya haji itu tawaf diem total sah, Pak. Yuridullah bikumul yusr. Allah mengendaki kemudahan. Ya, mohon maaf. Kalau ada yang umroh, haji, kesulitan ngapal kayak itu yang membuat sulit bukan Islam, Pak, pembimbing bisa. Ya. Maka mestinya iya, pembimbing itu mestinya mempermudah. Hafalannya apa, Pak? Saya nggak hafal apa-apa ya, Pak. Wis maca wae, Pak. Aku rasa maca, Pak. Semeneng wae to, Pak. Lho kan gitu kan ya sah ta, Pak. Lho iya. Lho ini serius loh, Pak, raguyan, Pak. Jadi bahwa umroh kemudian ra iso apa-apa blas, meneng total sah, Pak. Iya. Kalau mau baca doa, bukunya dibawa aja. Masa ndonga nyekeli, ndak apa-apa, Pak. Lha tapi masalah ya kuwi ya. Kenapa ora iso maca Arabe blas kok? Latine ora ono ngene. Ya kan begitu. Ya wis tutup bukune rasa gawa sisan kan begitu. Terus ndonga pakai bahasa kita aja kan? Boleh. Atau kalau mau kepeksa ya bukunya digawa ora iso maca diwaca, ya Allah kabulkanlah doa-doa yang ada dalam buku ini ya Allah. Kan malah lengkap tuh, Pak. Ya kan wis lengkap itu Bapak Ibu. Ya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, Allah menghendaki kemudahan. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lo kalau rutin sholat itu ya baca itu insya Allah mudah lah, Pak. Tapi kan jamaah umroh kan bermacam-macam. Ada yang memang malah jarang sholat umroh ya ono, Pak. Loh, Pak saya ketemu Bapak nanti bacaannya ini. Kalau mboten saged maos Ustaz, mboten hafal Ustaz. Nggih maos mawon. Kalau mboten saged maos Arab kok. Ya pun donga sapu jagat sing pundi to? Sing robana atina lho, Mbah. Aku ora iso lho. Lho Mbah jenengan nek salat ora ndonga. Aku ya urung tau salat kok, Mas. Piye ngene iki, Mbah? Lho kok iso umroh, Mbah? Aku dibayari mantuku kok. Tak jaluk mentahan rak dikeke ya. Lah gitu lho. Bawasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ad-dinu yusron, agama itu gampang, Pak. Ya. Ini ad-dinu yusron, agama itu mudah, nggak ada yang sulit, Bapak Ibu. Iya, coba cek syahadat fasah ya Islam, ora fasah ya tetap Islam. Iya. Makanya dulu sekarang lagu puji-pujian di kampung itu sekarang direvisi, Pak. Ya kan? Rukun Islam iku ono 5 perkara kan gitu. Lah itu menurut saya itu orang yang
wano aku jane pengen Islam tapi ngeri yo masa 5 perkara. Masa perkara win tak akeh aku. Ya kan kacau meneh gitu ya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu, agama itu mudah. Salat ya mudah. Fasih ya tetap sah, ora fasih tetap sah sambil terus belajar. Terus zakat bagi yang mampu, yang nggak mampu nompo zakat. Milih aja Pak, milih bayar apa nompo. Kan selesai toh Pak. Jangan Pak bayar zakat Pak, wah kurang mampu. Yus tak kei, jongnya. Jangan bingung toh gini gitu. Ya agama itu mudah, jangan persulit. Maka Nabi sampai mengingatkan yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Iya. Coba Bapak sekalian, ada orang ini pripun Pak? Lah pripun toh? Lah walaupun tawaf rampung segarek siji lho, malah apa namanya? Nyenggol wong. Nyenggol wong iya batal toh. Lah terus pripun? Lah nanti dengan ajeng wudu meneh, gue bingung balik neng di bingung. Ya, maka nanti ada sekarang sudah dicontohkan bagaimana wudu dalam keadaan darurat, dalam keadaan rupet. Maka kemudian ada yang membuat fatwa yang kemudian kalau dalam keadaan begitu maka senggolannya tidak batal. Yang penting tidak ada nafsu. Ya, nyenggol dengan kesenggol itu beda. Kalau kesenggol itu tidak sengaja, kalau nyenggol itu bisa batal. Misalnya gue tawaf kalau ngeplaki wong. Nah, itu kan tapi kalau hanya kesenggol tidak. Yassiru wala tu'assiru. Haji semua mudah Bapak Ibu. Ibadah semuanya mudah. Kalau kemudian kita mengalami kesulitan, maka justru yang lahir kemudahan. Lanjut. Salah satu kisah yang menjelaskan tentang kesulitan mendatangkan kemudahan adalah kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kharajna, kami pergi ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, minal Madinah ilal Makkah, dari Madinah ke kota Makkah. Fakana yusalli rakaataini, maka kami sholatnya duhur asar 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Jadi saya dari Madinah ke Makkah bersama Rasulullah. Rasulullah sholatnya itu duhur asar 2 rakaat 2 rakaat. Ya jangan aku nak ora patang rakaat ora mantep ora marem. Lha kuwi mengikuti Nabi apa mengikuti marmiyah gitu ya. Ya kan mazhabnya mazhab marmiyah. Ora marem ora apa-apa tuh ora. Ya boleh kita ngikuti rakaataini 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kesulitan melahirkan kemudahan biar kemudian sholat pun tidak menjadi beban pada dirinya. Lanjut Mas. Nah, kaidah yang terkait dengan kaidah ini al-masyaqqah tajlibu taisir, tadi kesulitan melahirkan kemudahan. Kaidahnya turunannya namanya al-amru idza dhaqa ittasa'a. Al-amru segala urusan itu idza dhaqa bila sempit ittasa'a menjadi luas. Jadi kalau kemudian kita kesulitan malah melahirkan kemudahan. Jadi kalau sesuatu itu sulit dikerjakan maka menjadi mudah. Iya. Asal segala sesuatu kita kerjakan kok sulit maka kemudian justru kita melahirkan kemudahan-kemudahan untuk melakukan apapun Bapak Ibu. Iya. Sulit memisahkan ya kan antara makanan-makanan yang kemudian di warung itu ya kan. Ya sudah kemudian ora mbok ceki siji-siji. Iki tempene gorengan nggo apa, sayure rambak iki rambak apa, ora usah ngecek siji-siji, Pak. Ya, sulit kita memisahkan itu, ya. Maka kemudian ya terus masuk ya nah iki ulo apa ulo ya. Enggak usah golek ngono kuwi, Pak. Iya, sederhana aja, pasti belut. Enggak mungkin ulo karena ulo luwih mahal. Kan kira-kira begitu. Iya. Mestinya sederhana, kecuali Bapak Ibu wis cetha-cetha tulisane neng nggon maaf ya yang misalnya yang di Solo itu sate RW atau sate wedhus balap gitu. Ya, nah, namanya kan macam-macam ya, RW wedhus balap ada wedhus kota kan macam-macam gitu. Nah, itu sudah kalau kemudian kita masih bisa memisahkan pindah-pindah, tapi kalau enggak ya sudah. Contoh paling gampang apa, Pak? Naik bis, naik kereta umum. Idealnya laki-laki sebelahan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan.
Sebenarnya Islam kan indah sekali, begitu, melindungi perempuan. Ya, tapi kemudian setiap beli tiket sebelahnya wedok. Yang tidak boleh itu ketika boarding, ya kan, check in, Mbak, aku golek sebelah wedok ya, yang tidak boleh kan itu, Pak. Tapi begitu Pak, yang dekat jendela atau tengah, yes, yang pinggir jendela aja Mas. Begitu kan, gue sebelah wedok rasa pindah nggon, Pak. Kenapa? Yang diajak pindah mesti gelem, Pak. Ya, maka boleh. Jangan naik angkot kemudian, waduh, ana wedok medun meneh. Ya, wis mlebu tekan untuk separuh bayar lanang kabeh, walah ana wedok meneh medun meneh. Ya ra tekan-tekan, Pak. Sama ibu-ibu juga begitu. Nanti adanya itu ya sudah dinaiki. Ya, salah satunya paling gampang itu naik angkot, ya kerja tim, ya kan? Tim kita kok ya Allah, mbak aku njaluk lanang kabeh, ora iso aku kene malah wedok kabeh lanange kowe tok gitu. Ya sudah itu dijalankan. Ya. Bapak Ibu pesen Grab, ya kan? Kecuali memang di aplikasinya menyediakan layanan sopir laki-laki, sopir perempuan. Kalau sudah begitu bagus. Tapi kalau belum adanya itu, tekan nggone, halah lanang rasdo Mas gitu ya. Dibatalke, alasan pembatalan laki-laki. Ini jadi masalah tuh Pak. Ya, maka sepanjang kemudian tidak kuasa kita melakukannya, maka menjadi luas, menjadi boleh. Nah, di sini membuat kita mengamalkan agama menjadi lebih mudah, lebih ringan. Satu lagi masih terkait dengan kaidah ini, ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang. Jadi kaidah-kaidah ini hanya untuk menegaskan bahwa dengan redaksi yang berbeda tapi intinya hampir sama, yaitu ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat membolehkan hal yang dilarang. Ya, contoh paling nyata tadi yang pernah kita contohkan adalah berobat kepada dokter, atau kemudian anak kita yang jadi dokter menerima pasien yang berbeda jenis. Dokter gigi kemudian memeriksa, memegang pipi pasien, padahal itu pipinya laki-laki sementara dokternya perempuan. Ya, boleh karena itu darurat. Jangan sampai kemudian maaf saya periksa pakai tongsis ya Bu yang dia, supaya nggak nyenggol, itu nggak boleh. Ya, dokter kandungan, nah begitu toh. Sebenarnya nggak boleh, tapi adanya itu. Oh, dokter kan bisa milih. Iya, kalau pas bisa milih. Masalahnya kita pas ditempatkan di daerah agak pinggir, kemudian istri kita mau melahirkan, sudah waktunya, kemudian dibawa ke rumah sakit yang praktek dokternya hanya itu, maka kemudian boleh. Iya, Bapak maaf yang laki-laki mungkin ya naudzubillah, tapi mungkin bisa saja terjadi ada gangguan batu ginjal, batu empedu atau prostat yang kemudian dipasangi alat untuk mengeluarkan air seni. Lalu kemudian pas yang datang perawatnya yang piket perempuan. Ya kan? Mohon maaf Pak, kami pasang. Loh, kowe Mbak sing masang. Lah terus nopo Pak? Golek sing lanang prai kabeh Pak. Ya wis daripada mbok bukae mbok cekelis mati ra apa-apa wis. Ndak boleh begitu Pak. Iya. Lebih bagus dirawat dokter perawat perempuan, meskipun ya itu aslinya kan hukum asalnya tidak boleh, tapi itu darurat. Ya, itu boleh. Yang tidak boleh itu, mohon maaf ya, pusing buka praktek kandungan, itu tidak boleh. Ya, dokter gigi praktek dokter kandungan tidak boleh. Ya kan gitu Bapak. Ya. Sama nanti kalau nanti misalnya maaf yang agak ekstrim pas renang, pas neng pantai renang dengan anak-anak, kemudian ada bocah, ada anak remaja putri tenggelam, padahal kita ahli renang. Kalau nggak kita tolong, kita bablas. Kalau kita tolong, kita gendong, ya kan? Terus piye? Ya Allah, nak tak tulungi aku gendong cah wedok. Klambine ngono sisan was, daripada dosa gen mati ra wis lah. Aku dosa tenan Pak Wir. Tetap kita tolong, kita gendong, kita bawa. Kalau kemudian harus mendekap dia supaya selamat ya boleh. Yang penting nanti tekan pinggir disalahke.
Ya, kan. Yang tidak boleh kan terus digobalik kan itu. Nah, gitu loh. Istilahnya yang terima aku gendong di api mulai, tidak boleh kan gitu. Iya, bahkan ekstrimnya kalau misalnya harus memberi maaf bantuan pernafasan itu bisa menolongnya, lakukanlah. Nah, kan? Yang itu sekali lagi kalau itu benar bantuan pernafasan dari mulut ke mulut itu bisa membantu menolong nyawanya, lakukan. Dosa tidak karena itu darurat. Yang penting setelah dibantu pernapasan, isambekan colke, ya kan? Yang tidak boleh itu pun pak burung, yang tidak boleh kan itu. Nah, yang tidak boleh kan itu. Nah, ukurannya sudah pasti, maka kemudian kita tidak perlu kebingungan di dalam melaksanakan ajaran agama kita. Saya kira ini Bapak Ibu, nanti insya Allah kita lanjutkan di bagian akhir agak panjang terkait dengan adat dan budaya. Supaya nanti kita menjadi muslim yang baik, tidak tercerabut dari akar budaya kita sebagai orang Jawa, orang Minang, orang Sunda, tetap bisa menjadi muslim yang baik dengan memahami al-adatu muhakkamah, adat itu menjadi hukum. Insya Allah kita bahas bulan depan kalau nggak lupa. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan, materi masih bisa disimpan Mas. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.